Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa aidan fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hadirin pengajian Masjid Baitur Rahmah yang saya cintai dan saya hormati, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat iman maupun nikmat Islam, di mana hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan kajian rutin DKM Baitur Rahmah. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Ini nggak ada ibu-ibunya nih, bapak-bapak semua ini. Padahal biasanya majelis taklim itu ibu-ibu ya. Kalau dalam istilah saya ini kan bergelut di dunia pendidikan. Istilah pendidikan itu menurut para ahli ada 3. Satu, yang disebut dengan tarbiyah, dari kata robba ya ruku tarbiyatan. Makanya saya ditulis itu di fakultas tarbiyah, fakultas pendidikan. Yang kedua ada lagi istilah ta'dib, dari kata adaba yu'adibu ta'diban. Dan yang ketiga dari kata ta'lim, dari kata allama yu'allimu ta'liman. Cuman para ahli pendidikan sepakat bahwa istilah pendidikan yang sebenarnya hanya 2, yaitu tarbiyah dan ta'lim. Kalau ta'lim itu pengajaran, makanya beda istilah pendidikan dan pengajaran. Nah, kalau pengajaran di dunia pendidikan itu adalah transfer of knowledge, mentransfer pengetahuan dari ustadz kepada jemaahnya, ya istilahnya. Jadi kalau transfer pengetahuan tidak ada perubahan tingkah laku. Hanya biasanya majelis taklim itu ibu-ibu ya, ngaji tapi kelakuan berubah gitu ya, karena hanya sekedar transfer pengetahuan. Sampai kalau pendidikan intinya adalah perubahan tingkah laku. Jadi kalau kita melakukan proses pendidikan harus terjadi perubahan tingkah laku, di samping terjadi transfer pengetahuan, transfer of knowledge. Sekedar pengenalan saja. Baik Bapak Ibu, ini rame ini di WA bahwa Lebaran itu katanya besok Senin. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa ya Pak Anas kok 1 Muharram, pokoknya 12 bulan selama bulan Islam itu sama semua tanggal 1-nya, kecuali 1 Ramadan dan 1 Syawal itu suka berbeda ya. Ketika kemarin kita Ramadan, 1 Ramadan ada yang hari Sabtu mulai puasanya. Kemudian umumnya mungkin kita di sini umumnya pada hari Minggu. Ya. Kalau Ramadan itu tanggal 1-nya hari Sabtu, kemudian para ulama sepakat bahwa Ramadan 30 hari, maka besok. Jadi kalau yang Sabtu besok lebarannya. Kalau sepakat 30 hari, berarti yang Minggu hari Selasa. Gitu. Kalau sepakat 30 hari. Kenapa terjadi perbedaan demikian? Karena di dalam menentukan waktunya itu
mereka berbeda menggunakan metodologinya. Yang satu menggunakan metodologi hisab, penghitungan, yang satu lagi menggunakan ruqyah atau menggunakan ilmu perbintangan yang disebut dengan ilmu falak. Nah, saya nggak ngerti itu ilmu falak karena saya nggak pernah belajar sama sekali. Tapi sekarang ramai bahwa lebaran itu baik yang Sabtu Minggu itu besok katanya. Berarti kalau besok yang hari Minggu 29 hari. Ya kita tinggal tunggu saja. Apakah nanti malam Kementerian Agama mengumumkan 1 Syawal itu adalah besok? Ya kita sama-sama. Kita harus taat. Ya. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Kenapa dikatakan dua-duanya benar? Karena dua-duanya memakai ilmunya. Tidak usah dipermasalahkan oleh kita, karena kita tidak memiliki ilmunya. Yang satu ilmunya ini, metodologinya yang beda untuk menentukan tanggal 1 itu. Yang satu lagi menggunakan ini. Umumnya kalau di kita, biasanya antara Muhammadiyah dengan NU. Cuma di kita yang sekarang sepakat sampai sekarang, baik Muhammadiyah NU itu, yang sepakat itu baru 1, yaitu menentukan hari proklamasi. Semua sepakat 17 Agustus. Kalau tanggal Ramadan itu masih terjadi perselisihan. Ya mudah-mudahan nanti malam Menteri Agama mengumumkan bahwa 1 Syawal itu jatuh pada tanggal atau hari Senin besok, yaitu tanggal 2 Mei ya. Kebetulan 2 hari lagi kelahiran saya, jadi kelahiran saya itu diperingati oleh seluruh umat Islam sedunia. Baik Bapak Ibu, kenapa demikian? Nah ini tadi sudah saya kemukakan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri. Wahai orang yang beriman, seperti kita puasa, wahai orang yang beriman. Kenapa Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman? Nah ini menunjukkan bahwa Allah sudah mengklasifikasi kelas kepada manusia. Kenapa tidak ya ayyuhannas misalkan? Wahai Anas, ya. Tidak wahai Arif ya. Karena wahai Dayat, tidak pada ya. Atas saja disebutkan itu. Hai manusia, wahai manusia. Atiiullah. Artinya bahwa orang yang beriman itu, ya, jadi beda ya orang beriman, orang Islam, orang mukmin beda. Ada 3 derajat di kita ini. Islam, iman, ihsan. Muslim, mukmin, muhsin. Jadi kalau kita melaksanakan Ramadan itu kita sudah di level kedua, orang yang mukmin. Kalau saya kaji lagi ada syariat, hakikat, makrifat. Jadi kita sudah ada di level hakikat. Kalau betul puasanya, tinggal 1 level lagi makrifat. Kalau sudah makrifat, ya itu tinggi sekali. Ya. Itu penafsiran saya ya. Kita ngaji tafsir Al-Anas saja lah di sini. Kenapa dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman? Nah kalau kita kaji lagi, iman itu dalam pengertian dasar awamnya itu adalah percaya. Tetapi tidak setiap orang yang percaya beriman. Orang Islam percaya kepada Allah, tapi banyak tidak beriman. Contohnya sekarang, ngaku Islam tapi nggak puasa, ya kan? Jadi kita sudah masuk level yang berbeda. Makanya dikatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling istimewa. Diseru oleh Allah khusus bagi mereka yang tingkatnya itu sudah lebih, yaitu iman. Jadi iman itu percaya, tapi tidak setiap orang yang beriman percaya. Ya, orang Islam banyak yang beriman, tapi dia tidak percaya, tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau melaksanakan puasa, tidak mau melaksanakan zakat dan sebagainya. Jadi iman itu apa? Menurut para ahli dikatakan al-iman itu adalah at-tasdiqu. Pernah saya sampaikan kalau misalnya di Ramadan itu ya. At-tasdiqu bil qalbi wal qawlu bil lisan wa amal bil arkan. Jadi ditasdikkan at-tasdiqu bil qalbi, diyakini, disidiki, dibenarkan. At-tasdiqu bil qalbi dengan qalbunya, hatinya. Apa yang dibenarkan? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain, panjat dalam hatinya.
diucapkan la ilaha illallah. La ma'budu, tidak ada yang wajib aku sembah illallah. La maujudah, tidak ada yang maujud kecuali Allah. Allah tidak beranak, tidak diperanakan. Lam yalid walam yulad. Tertanam dalam diri kita. Ciri orang beriman seperti itu. Diyakini dalam hatinya, pancet hatinya, ditasdikkan, disidikkan, dibenarkan. Wal qaulu bil lisan, diucapkan dengan lisannya. Wa amalu bil arkan, dan dilakukan, diamalkan bil arkan, dengan perbuatannya. Apa itu arkan? Kata para ulama, sebagian para ulama, arkan itu la budalah, sesuatu yang mesti ada, tidak boleh tidak ada. Jadi kalau kita yakini Allah ada, Nabi Muhammad utusannya, ya, tidak boleh tidak, kita harus laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kata Allah, aqimis sholat, sholat. Tidak boleh tidak. Sahur bulan puasa, laksanakan. Itu rukunnya orang beriman. Nah, makanya kita mesti berbangga, berbesar hati. Nah, mudah-mudahan ibadah puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dapat melaksanakan hingga akhir di bulan Ramadan, dan kita masuk ke dalam bulan Syawal. Jadi sungguh berbeda sekali. Nah, ketika bulan Ramadan kita masuk bulan Syawal. Apa itu Syawal? Setelah saya kaji-kaji, ada yang mengatakan bahwa Syawal itu dari kata sala yasulu saulan wa sawwalan. Bulan Syawal ya. Itu artinya irtafa'at. Saya buka kamus. Apa itu irtafa'? Meningkat. Jadi ketika kita bulan Ramadan digojlok, istilahnya ya, berpuasa, menahan lapar, dahaga, nafsu dan sebagainya. Masuk bulan Syawal harus meningkat. Meningkat apanya? Kuncinya ada di Al-Baqarah ayat 123 yang tadi saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kuncinya ada di tattaqun. Allah menyuruh kita berpuasa, tujuannya adalah takwa. Jadi kalau kita masuk bulan Syawal, meningkat, tingkatkan takwa kita. Ya. Apa itu takwa? Ada yang mengatakan, para ulama, dari istilahnya, dari huruf ta, ko, waw, dan iya. Yang pertama, tak itu tawadu. Tawadu itu rendah diri, rendah hati, rendah diri, ya. Tidak sombong. Kalau benar puasa kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian tingkatkan di bulan Syawal itu dan seterusnya. Tawadu, rendah diri, tidak sombong. Terasa pang aina, pang bener, pang pinter, pang sakaya, pang segala. Jauhi semua itu. Kalau kita tidak seperti itu, gagal kita puasanya. Ya. Di bulan Syawal itu rutaknya. Kita harus tawadu. Topnya apa? Qanaah. Apa adanya, ridho. Tidak banyak mengeluh. Ya. Tidak mengeluh. Terima apa adanya. Waunya warok, mantap, jajem, tidak menimbulkan keraguan, karena keraguan itu dapat mengakibatkan kelunturan hati kita. Makanya nggak usah ragu. Loh, yang kemarin puasa Sabtu kan 30, kita 29, jangan ragu, kita percayakan pada ulama. Ya. Kita tidak warok kalau begitu. Wah, berarti yang 29 nggak sah dong, nggak bisa. Itu atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Amri di sana menurut para ulama dalam tafsir saya buka ada dua. Yang disebut ulama, ya, itu adalah orang yang mengurus tentang keakhiratan, dan umaro
adalah orang yang mengurus tentang keduniaan. Sebaiknya ulama dan umara itu ya bersatu. Tapi terjadi perbedaan khilafiyah, tidak usah diperdebatkan. Ya. Wajib hukumnya kita taat. Ya. Kita percayakan pada mereka, karena mereka dengan ilmunya masing-masing. Kata Nabi, man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, dengan ilmunya. Ya. Makanya dalam Islam ada istilah manusia itu ada manusia awam dan manusia khawas. Mungkin kita termasuk manusia awam ya dalam hal-hal ini, karena ilmu kita, keagamaan kita masih kurang misalkan ya. Kalau mereka sudah khawas, maka disebut ulama. Ulama itu orang yang berilmu. Dalam pengertian para ulama, ulama itu adalah warasatul anbiya. Apa warasatul anbiya itu? Sebagai pewaris Nabi. Karena dia sebagai pewaris Nabi, maka minimal dia harus memiliki 4 sifat Nabi. Apa sifat Nabi itu? Yang pertama sidik, jujur. Jadi kalau merasa jadi ulama harus jujur, tidak boleh bohong. Kalau pembohong bukan ulama dia. Nah gitu ya, karena Nabi sifatnya sidik gitu. 2, amanah. Seorang ulama perlu amanah, dapat dipercaya, tidak pelin-pelan, ya. Sekarang begini, besok begitu. Nah itu bukan ulama. Ubaru gitu. Kalau ulama itu kan kowe ya. Kalau ubaru biasa. Yang ketiga, fatonah, cerdas. Seorang ulama harus cerdas. Kalau nggak cerdas jadi permainkan nantinya. Bahkan dalil bisa dijual belikan. Ya. Kan tidak cerdas, bukan pintar. Kalau pintar dalam pemahaman saya, pengembangan kognitif IQ bisa diukur. Pintar itu, Habibie bisa diukur kepintarannya 200 sekian IQ. Kalau cerdas itu jalinan antara akal dan hati. Cerdas, dia bisa mempertimbangkan antara pikiran dan perasaan hatinya. Itu disebut cerdas. Jadi seorang ulama harus cerdas, fatonah. Ya, tapi kemarin fatonah di penjara ya karena korupsi daging ya dari bertiga. Jadi jarang ada yang fatonah sekarang ya. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang fatonah, amanah, sidik. Dan yang terakhir, tabligh. Dia menyampaikan, mau menyampaikan, berdakwah, tabligh ya. Nah, seperti sekarang saya sedang tabligh. Ya, seperti saya ulama bukan, mudah-mudahan ya. Tapi bukan ulama, saya kembali. Dia harus berani menyampaikan. Nah, keputusan-keputusan yang diambil kemarin 29 hari, misalkan ini 30 hari, kita ikuti saja, kita wajib taat dan tidak boleh ragu. Kalau tidak ragu, kita tidak wajib. Ya. Luntur. Kenapa? Karena saya lupa lagi, padahal tadi pagi saya baca itu. Ada hadis Bukhari Muslim, Sahih. Bukan awalnya yang penting di dalam ibadah khususnya Ramadan ini, tapi adalah penutupannya. Jadi kalau ada yang 30 ya, biarkan mereka yang bertanggung jawab, tidak pasrahkan saja kepada para ulama. Namanya juga majelis ulama, majelis setempat ulama. Para ulama orang-orang berilmu, bukan sembarangan. Karena hukum Islam itu ada 5, Bapak. Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Ijtihad. Kalau ada dalam Quran, kita cari dalam Sunnah hadis Nabi. Tidak ada dalam Sunnah hadis Nabi, kita cari ke Ijma, itu pendapat para ulama. Tidak ada pendapat para ulama, kita cari Qiyas. Qiyas itu percontohan, permisalan. Tidak ada juga, kita Ijtihad. Cuman berat untuk Ijtihad. Ya, Ijtihad itu kan harus hafal Quran, hafal hadis, ya. Hafal ilmu-ilmu yang lain. Makanya kita mabrur saja kepada para taklid, tidak taklid, tapi kita menyandarkan wawasan pengetahuan kita yang masih lemah kepada orang yang berpengetahuan tinggi. Yaitu siapa? Para ulama. Jadi jangan ragu lagi kepada para ulama. Seperti 2 tahun kemarin, para ulama sepakat dalam kondisi COVID tidak boleh taraweh, tidak boleh sholat Jumat. Ya kita ikuti, jangan ragu.
Justru yang ragu itulah dalam sebuah hadis dikatakan ya, orang yang tidak beriman. Makanya kita jangan ragu. Ya, kita percayakan saja kepada mereka, ya, kepada para ulama. Kita kembali yang tadi. Jadi setelah bulan Ramadan ini, tapi jangan lupa Bapak Ibu, zakat fitrahnya. Nah, saya kemarin mendengar sudah ada pembahasan zakat fitrah, saya tidak usah menjelaskan lagi zakat fitrah. Zakat fitrah itu penutup daripada bulan Ramadan. Kalau kita pakai hadis yang tadi yang saya lupa lagi itu pada tadi pagi, tadi malam saya menemukan itu penutupannya itu utama. Zakat fitrah jangan sampai tidak kita laksanakan. Aqimis shalah wa atuz zakat. Jadi perintah Allah, orang yang beriman pasti taat kepada Allah. Taatnya bagaimana? Laksanakan perintah Allah, jauhi segala larangan. Yang dalam istilah saya, naon-naon diperintahkan Gusti Allah, karasana pahit peueur kaseteu itu. Kalau itu perintah dari Allah, walaupun pahit, sakit sudah makan obat pahit makan supaya sembuh. Kalau kamu makan obat tidak akan sembuh. Ya. Tapi naon-naon anu dilarang Gusti Allah, karasana amis, cikuk, kalbet, mata mau kanikmatan, burak kelukuran. Semua yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Ya karena memang ciri orang beriman begitu. Yang dilarang oleh Allah kita jauh. Walaupun rasanya manis seperti madu. Madu itu manis deh. Ya. Tapi tidak selamanya madu itu bisa membawa kenikmatan. Bagi mereka yang diabetes dikasih madu jadi penyakit. Terkadang kita lupa dengan madu terus ya, kita lupa segalanya. Nggak tahu ada yang pahit. Ya. Tergoda kita oleh madu karena memang manis madu itu. Nah oleh karena itu hindari, oleh kita tingkatkan. Kalau besok hari Senin Syawal, mari kita tingkatkan sama-sama. Ya, tawar kita, rendah diri kita. Jangan sombong, jangan merasa paling segalanya. Di atas langit masih ada langit. Ya, tidak usahlah kita menyebut. Hanya Allah lah yang pantas untuk bersombong. Karena Allah adalah pencipta kita. Ya. Kenapa mesti ada bulan Syawal? Ya itu tadi, untuk menutup kegiatan yang sudah Allah perintahkan kepada manusia melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Ditutup dengan melaksanakan sholat Id. Sebelumnya kita melaksanakan zakat fitrah. Kapan zakat fitrahnya? Ya, ada hadis yang mengatakan sebaik-baik zakat itu sebelum kita melaksanakan sholat Id. Tapi ada ulama juga, hadisnya sahih, mengatakan sejak awal Ramadan kita boleh. Jadi kalau masih belum Bapak Ibu ya, nanti malam atau nanti setelah sholat di sini kita zakat. Mau dititip di DKM silakan. Nanti DKM yang bertanggung jawab panitia itu. Bagaimana penyampaiannya? Karena kalau lebih daripada sholat Id, maka kata Nabi itu bukan zakat lagi, tetapi sedekah seperti biasanya. Dan ini sangat berbahaya dan berdosa sekali kalau kita tidak menyampaikan seperti yang dikatakan oleh hadis Nabi itu tadi. Maksimal sebelum pelaksanaan sholat Id. Makanya bapak-bapak kalau mau nitipkan itu jangan menyusahkan panitia. Pas mau sholat baru nanti, tidak sempat nanti. Mubazir, sedekah biasa. Berarti kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat. Nah berarti keimanan kita berkurang. Bahkan Imam Al-Ghazali ya mengatakan, saya buka dalam Ihya Ulumuddin, bahwa puasa itu adalah 1/4-nya iman. Kenapa dikatakan begitu? Karena Imam Al-Ghazali mengutip 2 hadis Nabi yang mengatakan sabar itu bagian daripada iman. Ya, dan satu lagi apa? Jadi kalau ada sahabat yang datang, ada orang datang kepada Rasulullah. Kata Rasul, kenapa kamu tidak puasa? Aku nggak kuat.
Ya kamu kodok nanti, wah boro-boro nanti kodok sekarang ini sudah begini. Atau kan bayar fidyah, beri makan orang miskin. Ya Rasul, satu-satunya orang miskin di kampung ini adalah saya. Ya udah nih saya kasih kurma, bawa pulang cepat-cepat ke rumah kasih makan anak istri. Sampai begitu Nabi Muhammad. Jadi la yukallifullahu nafsan wus'aha. Tidak ada kesulitan Pak dalam menjalankan ibadah di kita. Nggak sanggup puasa, nggak sanggup kalau ya fidyah, nggak sanggup ya nerima. Nanti nerima jatah. Sholat juga begitu, nggak susah. Harus berdiri, nggak sanggup berdiri, duduk. Kita sering lihat ya, sepuh-sepuh kita ya, bawa kursi nggak apa-apa. Nggak mampu duduk, nggak boleh. Nggak mampu nggak boleh, isyarat. Nggak mampu isyarat, puhate. Nggak mampu puhate, mau. Karena kalau hatinya sudah tidak bergerak, ya orang mati namanya. Ya, maka alhamdulillah ya dia sesepuh masih jam-jam. Sempatkan untuk ibadah kita, tingkatkan nanti di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita belum tentu ketemu di Ramadan yang akan datang. Kenapa begitu? Ini bulan istimewa. Kata Nabi sering diucapkan oleh penceramah, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama bidzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, bukan puasa biasa ya, khusus di bulan Ramadan, dengan keimanan dan mendapat sabda dari Allah, maka dihapus semua dosanya yang telah lalu. Kalau benar puasanya, sehingga kita masukin kembali kepada fitri, berarti kita bersih. Jadi besok kalau kita betul Syawal, kita sandarkan kepada para ulama, berarti kita itu sudah bersih. Ibarat kertas putih. Ya. Nanti selama 11 bulan kemudian ada coretan nggak kertas itu? Kalau kita ketemu lagi, maka coretan itu akan dihapus oleh Allah. Jadi kata Rasul, kita yakin, percaya, orang beriman harus percaya. Makanya kalau betul sekali lagi, mari kita puasa dengan sebenarnya. Bahkan hadis Nabi mengatakan ketika masuk bulan Ramadan, pintu surga itu dibuka kan? Siksa kubur dihentikan, setan dibelenggu. Waktu kecil saya masih ingat bulan puasa itu mulai setan. Tapi kenapa ya? Godaan-godaan banyak ya. Padahal setan sudah dibelenggu. Artinya dalam penafsiran saya, tafsir Al-Anasnya nih, karena karakter setan sudah nempel di kita sebelumnya. Karakter itu apa? Kebiasaan-kebiasaan yang sudah nempel. Sehingga walaupun setan dari paehan, ya jiwa setannya masih ada. Nah ini kan hadis Nabi kita percaya. Maka ketika bulan Ramadan itu karena pintu surga kita ingin menikmati surga itu, karena belum bisa ke sana, kita isi dengan taraweh, kita isi dengan baca Quran, maka berlomba-lomba supaya kita mendapat ketakwaan. Nah, jadi kita masuk Id Fitri. Id itu kembali, Fitri itu fitrah suci. Seperti hadis Nabi tentang bayi itu, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kullu saban-saban maulid yang terlahir yuladu dilahirkan ala fitrah, dalam kondisi suci, bersih. Fabawahu, maka kedua orang tuanya lah awiyuhau bidanihi, yang bisa menjadikan dia Yahudi dalam dirinya, baik Yahudinya maupun karakter sifat watak daripada Yahudi. Pak karakter yang nanti kan pelit, apa? Yahudi itu sok pinter, sok jago. Yahudi itu di Israel sekarang dia nggak punya negara, Israel habis di Palestina dihantam terus. Orang berkuasa dia. Abu Yunasironi atau menjadikan Nasrani, Abu Yumajisani. Jadi faham bahwa jadi kita bersih Pak. Setelah kita Syawal itu kita masuk Id itu Idul Fitri, Id itu kembali Fitri fitrah. Jadi bersih kita.
Makanya kita berusaha. Ya. Kalau kita masih hidup, berdoa kepada Allah, ya Allah ketemukan kembali aku di bulan Ramadan. Karena mungkin aku kemarin itu kotor. Coba kalau kita misal, maaf ya, kalau umur itu kan tidak ada yang tahu. Kita meninggal sebulan Ramadan, berarti kan masih coret-coret. Bagusnya apa? Kita meninggal di bulan Ramadan. Menurut saya itu ya. Menurut saya. Kenapa? Karena kita ya pasti Idul Fitri itu bagusnya. Itu kita fitrah bersih. Nah, supaya tidak kotor, tingkatkan. Tadi salah ya sulu, saulan, wasau, wala. Yang berarti irtafa'a meningkat. Kita tingkatkan. Apa? Yaitu tadi takwa kita. Dengan cara apa? Misalkan kalau kemarin kita masih jarang belang-bentong sholat wajibnya, ayo kita tingkatkan sholat wajibnya. Jangan belang-bentong. Wah, rawatib, ayo kita tingkatkan sholat sunat rawatibnya. Baik yang ba'da maupun yang qobla. Wah, itu saya rajin, tapi saya belum bisa melaksanakan sholat lail, sholat malam misalkan, apa tahajud, dan ayo kita tingkatkan. Jadi kan meningkat kita. Ya. Kenapa? Karena iman kita itu ya jidu wa ya khusyuk. Terkadang naik, terkadang turun. Makanya ketika mau turun kita harus eling. Kita tingkat, ingat Pak Anas nih, kita harus meningkat nih, ya gitu ya. Mau menyakiti orang lain, kita harus meningkat, kata Pak Anas. Irtafa'an, bulan Syawal nih. Mau ngomongin orang lain, mau nyakitin orang lain, wah, kita harus irtafa'an nih, harus meningkat. Nggak jadi. Mau pelit, nggak jadi. Itu fungsi. Syawal itu sebetulnya hikmah Idul Fitri, kita jadi suci, kemudian kita jadi meningkat segalanya. Ya, bukan hanya duniawinya. Bahkan saya itu ada syair dari Imam Ali ya. Puasa itu bukan bagi orang yang bajunya bagus, tetapi puasa itu adalah bagi orang yang keimanannya meningkat. Puasa itu bukan karena bagusnya baju, kendaraannya bagus dan sebagainya, tapi karena dia bebas dari ancaman kepada meningkatan dalam dirinya. Saya lupa lagi itu, pada baru sudah saya hafal, tapi kan susah saya menghafalkan hadis-hadis itu Al-Quran juga ya. Ini yang saya sampaikan itu yang hafal saja, ya, karena saya nggak pernah jadi penceramah. Kalau saya kan hanya seorang guru. Kalau penceramah karena sering baca ya. Kalau saya seorang guru jadi mengajar. Guru itu ya harus digugu dan ditiru ya. Kalau penceramah itu kan nunjuk-nunjuk, hiji kak batur tilu pamanehanana. Kalau guru beda, guru itu singkatan, harus digugu dan ditiru. Maka kalau yang saya sampaikan nggak digugu dan ditiru ya percuma, bukan pendidikan namanya. Saya pengajaran, hanya transfer of knowledge. Atau perlu digugu omongannya, lalu benar. Insya Allah yang saya sampaikan ada dasarnya. Qurannya, hadisnya, pendapat ulamanya jelas kan. Di samping dari ada tafsirnya sedikit, tafsir Al-Anasnya itu ya. Itu. Nah, jadi mari kita tingkatkan bersama-sama. Kita jelek dengan tetangga, jelek dengan keluarga, jelek dengan yang lainnya, kita tingkatkan. Nah, dalam itu ya, ramai lagi di WA. Setelah Lebaran itu atau sebelumnya, suka ada WA ya. Minal aidin wal faidin. Ya, ada yang taqabbalallahu minna wa minkum. Mana yang benar-benar? Ya. Dasarnya ada. Ketika sahabat Nabi ketika setelah bertemu dengan sahabat, saling bersalaman, mengucapkan apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi di kita bukan beda aidin walaupun mohon maaf lahir dan batin. Salah nggak? Nggak salah. Cuman kurang tepat. Karena apa? Itu kearifan lokal di kita. Ya kan katanya maaf-maafan tidak harus seperti bulan Syawal katanya.
Nah, pemberian bulan Syawal untuk minta maaf sudah, jadi nggak dilarang juga. Kenapa? Taqabbalallahu minna wa minkum itu hadisnya hadis takriri, bukan hadis ucap qauli yang diucapkan oleh Rasulullah, tetapi dibenarkan oleh Rasulullah. Jadi kita harus tahu nanti kalau ada yang nanya, itu apa itu? Ya, itu hadis takriri. Ya, artinya hadis yang diucapkan oleh sahabat tetapi dibenarkan oleh Rasulullah. Kalau hadis dari Rasulullah itu hadis qauli yang diucapkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini yang saya tahu nih. Karena saya diminta oleh panitia, maka selama seminggu saya cari di buku-buku ya. Dikepaksa. Wah, karena bakal sering dionang ya, Pak. Kudu rajin baca di kitab nih. Pak Dian nih kemarin yang undang saya nih ya, dengan Pak Dadan itu ya. Karena selama ini 2 tahun saya nggak pernah diberi kesempatan di sini ya, nggak pernah sama sekali. Terawih dan sebagainya. Nah, jadi mana yang benar? Tepatnya kita sampaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Itu kalau mau tepat. Kalau hanya minal aidin wal faidin tidak salah. Cuman kurang tepat. Artinya apa ya? Tidak salah tapi kurang tepat gitu. Maka kalau ingin tepat bagaimana? Itu taqabbalallahu minna. Semoga ibadah kita diterima dan ibadahmu diterima dan ibadah kita diterima. Dan Nabi mengiyakan. Jadi supaya tahu nih hadisnya ya. Jadi itu hadis takriri, bukan hadis qauli, itu ucapan daripada para sahabat yang dibenarkan oleh Rasulullah. Nah, tolong sampaikan kepada anak-anak kita nanti. Kalau nyampaikan apa lebaran ini kalimatnya taqabbalallahu minna wa minkum. Silakan mau ditambah lagi. Ya, minal aidin wal faidin. Mohon maaf boleh. Jangan hanya itu saja. Kenapa itu kearifan lokal kita, kebiasaan kita? Ya, seperti mudik. Ada yang nanya, Ustaz, mudik itu kan tidak ada di zaman Rasulnya. Iya, itu kearifan lokal. Gak apa-apa. Karena penyelenggaraan Idul Fitri itu di masing-masing negara berbeda. Saya cari tuh, ini sudah saya tulis nih. Bisa panitia minta buktinya sudah saya buat ini. Ini ada di sini. Buktinya masing-masing. Jadi kalau saya ceramah saya buatkan ini, saya bisa ditanya nanti apa yang saya sampaikan ini. Karena kebiasaan saya seperti itu kalau ngajar. Kalau di Arab, itu yang ramai bukan Idul Fitrinya Pak, Idul Adha. Besok Syawal, ketika setelah sholat Id di Arab ini, mereka dengan keluarga makan-makan, undang tetangga dan sebagainya makan-makan. Besoknya biasa lagi. Oh, di kita seminggu itu belum cukup. Bahkan tadi malam saya lihatnya, wah macetnya itu bener orang Islam Indonesia itu sabarnya 10 jam ngantri sabarnya. Tapi nggak puasa ternyata. Jadi mengelakkan atau mementingkan daripada mudik itu. Di Malaysia ada mudik, di Singapura ada. Di Arab nggak ada yang mudik, nggak ada ceritanya Nabi Muhammad SAW mudik gitu. Ketika itu, itu yang ramai itu ketika Idul Adha. Bahkan sampai seminggu di Arab itu dirayakannya itu. Makanya Idul Adha itu adalah 3 hari waktunya, hari tas itu ya. 3 hari, ada kesempatan. Kalau kita kan Idul Adha ada sehari, padahal ada kesempatan 3 hari. Tapi yang dipakai jangan terbalik, itu budaya. Kalau budaya itu kearifan lokal, yang penting tidak melanggar pada aturan agama. Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Mudik, kemudian kalau dulu saya masih kecil tuh sebelum Ramadan tuh suka antar rantang gitu ya. Budaya itu hilang begitu saja, sekarang nggak ada. Masih ada ya, tapi nggak ada yang nganter rantang ke saya ya. Masalahnya nggak ada yang nganter rantang. Biasanya Pak RW ini nggak pernah nganter. Kalau di kampung ada, di sini nggak lihat. Ya, mungkin
antara saudara dengan saudara. Kalau di kampung itu kan silih tukar makanan ya. Jadi muriling makanan itu ya. Meriah kalau di kampung. Dan sekarang itu sudah terkikis. Sudah terkikis. Jadi budaya bisa hilang, kalau agama nggak boleh hilang. Ya? Nggak boleh hilang. Kenapa? Yang bisa mengatur, menguasai kehidupan dunia itu dalam. Kalau saya ngajar filsafat. Ada dua Pak. Filsafat dan agama yang bisa mengatur. Orang dari mati karena pemikirannya, filsafatnya. Dan ada orang yang mati karena agama. Hasil pemikiran filsafatnya direndahkan, dia berani mati. Jual. Agama dia direndahkan, dia berani mati. Membela agama. Di kasus Poso ya. Poso Islam ini Islam dari mana-mana datang. Makanya hati-hati. Karena agama itu urusan dari sini. Ilmu tidak bisa merubah dunia. Tidak bisa merubah. Karena ilmu itu bisa berubah. Tidak pancek. Yang pancek itu adalah pemikiran. Maka pantas ya. Saya pernah nyampaikan di minggu ya pada dan dulu pernah ya sebelum pada begini tentang surat Al-Alaq. Surat pertama yang diturunkan oleh Allah itu apa? Surat Al-Alaq ya. Al-Alaq Al-Iqra Pak, baca. Al-Iqra Al-Alaq. Al-Iqra ya. Jadi bacanya gimana Pak? Jadi bacanya gimana? Kakeknya yang tahu. Al-Alaq Al-Iqra apa itu? Al-Alaq ya. Dibacanya Iqra. Asal katanya qara'a yaqra'u Quran. Quran. Bahwa Qoriun. Jadi Quran itu bahasa Arab. Dia sudah bergeser masuk bahasa Indonesia jadi Quran. Iya kan? Kan Quran. Karena orang Indonesia nggak bisa nyebut Quran nggak bisa. Jadi Quran. Ya. Saya mikir, wah korong ya di bahasa Arab sebenarnya. Kita korong, jadi korong. Nah itu nggak ada. Nah, sedikit saya nyimpang. Ketika Nabi Muhammad sedang tafakur di Gua Hira, datang malaikat Jibril dengan syuhuknya. Ya Rasulullah Iqra. Gitu. Ya Rasulullah Iqra. Gitu. Sampai 3 kali. Ada yang bilang 3 kali, ada yang bilang 5 kali, ada yang bilang 7 kali. Kita 3 saja. Ya Rasulullah Iqra. Apa artinya Iqra? Baca. Ya Rasulullah bacalah. Ya Rasulullah bacalah. Ya Rasulullah bacalah. Pak, nih kita baca buku nih. Minimal setelah baca kita akan apa? Akan tahu. Iya kan? Kita baca, oh tahu nih makna Idul Fitri. Baca lagi, kita tahu. Baca lagi, kita tahu. Tahu dikumpulkan, jadilah pengetahuan. Jadi Allah menurunkan surat pertama Al-Alaq itu Anas jelas. Anas radhiyallahu anhu disebut. Kalau nggak dimakan saya mau. Kenapa? Pak Arif, hayu Anas. Kenapa nggak panitia DKM hayu Dadan? Amsyad. Ya, cepet. Wala tatkala indah khutbah. Ketika sudah khutbah, cepet. Maka kalau jabatan saya diam aja. Pak, Bapak mau ngobrol. Karena nggak dipanggil mungkin. Maka nama yang paling hebat Anas. Manusia. Jadi penceramah ini betul-betul manusia ya, asli. Punten. Aceh malah yang jelema artinya. Kalau di Sunda itu Aceh itu anak ajengan. Tapi pernah saya tanya, enggak, saya bukan anak ajengan, itu Ustaz bukan acan, saya berpada. Anas, disebut-sebut. Hayu Anas. Dipanggil. Jadi panat ya Anas Solehuddin, Anas manusia, soleh taatin agama tuh. Ilmu taat pada agama, si orang yang di depan bapak-bapak itu. Yang ini bukan yang itu. Bukan yang itu. Ya. Nah, benar. Nah, pada hari sekali. Ikut baca. Jadi tahu. Ikut baca. Jadi tahu. Ikut baca. Tahu. Tahu dikumpulkan jadilah pengetahuan. Ternyata Allah menghendaki kita supaya banyak pengetahuannya. Kenapa? Karena semakin banyak pengetahuan
pengetahuan yang kita miliki, semakin mudah kita mengatasi masalah. Kenapa Bapak tidak mampu mengatasi masalah? Karena tidak tahu cara mengatasinya. Betul nggak? Rumah tangga Bapak berontak, masalah itu. Kenapa sampai terjadi? Karena Bapak tidak tahu cara mengatasi masalah berumah tangga. Maka kata Allah, Iqra, baca. Apa yang harus saya baca? Tuh yang tertulis, buku cara berumah tangga yang harmonis. Dengan doa sakinah, sakinah, wadah, maka WR supaya dan rumah sakinah, baca kok. Nah, karena rumah tangga itu kan tahapan, pasti banyak godaannya. Nah, kalau saya pada Mas, kenapa Anda tidak mampu menjawab pertanyaan saya? Karena Anda tidak tahu kenapa tidak pernah baca. Jadi baca yang tertulis. Yang tidak tertulis itu kenapa bapak kok misalkan kaya? Oh, dia hemat. Maka ada filsafat hemat pangkal lain pelit, beda pelit pacarnya. Penten, pakai menuntut. Kenapa itu Pak Arif kok pinter? Oh, rajin dia. Sehingga ada filsafat rajin pangkal. Oh, kita rajin baca. Nah, jadi mulai sekarang ingat Pak Anas. Iqra, baca yang tertulis, yang tidak tertulis. Baca kenapa kenapa Pak Anas kok tahu dalilnya? Karena dia banyak baca. Kalau saya nggak banyak pengetahuan, nggak mungkin bisa nulis buku, Pak. Ya mungkin bapak-bapak nggak bisa nulis buku kan? Karena nggak tahu apa yang harus ditulis. Kalau saya bisa tulis, walaupun saya diperintah oleh Pak Dadan, dan buat tulisannya. Apa yang disampaikan ini? Gitu. Nanti saya cetak, saya kumpul-kumpulkan lagi. Gitu. Jadi supaya banyak pengetahuannya, sehingga mudah mengatasi masalah. Bukan hanya rumah tangga, masalah masyarakat, Pak RW, kenapa nih masalah ini kok sampai terjadi? Kalau Pak RW karena dia tidak tahu cara mengurus masyarakat, kok jadi RW. Gitu. DKM juga begitu. Kenapa jadi? Karena nggak mampu. Nah, makanya sebanyak baca apa yang terjadi. Kritikan masukan kita terima dengan lapang dada. Bukan dengan cara diserang lagi dan sebagainya. Berarti dia tidak mampu. Itu Iqra. Gitu kan? Mudah ya? Teorinya mudah kan? Bahkan Allah berkata nih, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Ini kalau ngerti pasti ketawa. Karena nggak ngerti, bapak nggak ketawa ya. Allah bertanya kepada kita, Allah nih pencipta, bertanya kepada manusia, hal yastawil ladina ya'lamuna. Hei manusia, sama nggak antara orang yang ya'lamuna berpengetahuan wal ladina la ya'lamun? Kan saya kata, hal yastawil ladina ya'lamuna. Kesini kan ke saya, wal ladina la ya'lamun. Kalau ngerti kan kata aku panas sombong. Allah sudah membedakan antara orang yang banyak pengetahuan dengan orang yang kurang pengetahuannya. Contohnya kan saya banyak pengetahuan, makanya saya diundang. Kenapa bapak-bapak nggak diundang sini untuk ngasih materi? Nah, karena Pak Dian, Pak Dadan tahu, mungkin ya mungkin. Bahkan yang fa'illahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Orang yang beriman dan banyak pengetahuannya diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, derajat dalam tafsir Al-Anas itu ada dua, Pak. Ya, satu derajat secara materi, orang yang beriman banyak pengetahuannya, materinya datang dengan sendirinya. Ya kan, seperti Pak Ustadz Dayat, kalau diundang ceramah pasti dibayar, duit rezeki dapat kan. Kalau tidak tahu saya dibayar. Enggak, saya nggak jadi masalah. Yang kedua derajat dari materi. Kalau benar nih omongan saya, kalau benar nih menurut Allah, Allah balas pahala dua di akhirat. Udah cek-cekan saya. Salah satu saya pahalanya. Jadi tidak usah takut. Balik gua ini walau ayah bintang dengan so jago. Nyawa dulu disampaikan cara ini ya. Itu ya. Nah jadi sekarang bapak-bapak khususnya makanya mudah-mudahan yang tidak hadir sini mendengar apa yang saya sampaikan. Ketika nanti kita masuk bulan Syawal, kita mau sama-sama bertafa
meningkatkan ya, ketakwaan kita, karena kuncinya adalah takwa di sana. Bahkan saya nulis nih, siapa lagi nih? Bentar ya. Nah, takwa itu dari kata wakoya wikoya, menjaga diri. Jadi orang yang takwa itu orang yang mampu menjaga diri, Pak. Dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Walaupun rasanya manis seperti madu, alun kentah madu teh, ternyata jadi racun misalkan, ya. Kemudian yakin menghindari. Jadi orang yang takwa itu orang yang mampu menghindari daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kemudian menjauhi, ya, itu. Jadi takwa itu dari kata wako, yakin, wikaya, wikoya, bukan wikaya, wikoya, kok. Takwa itu kan tak, kok, wau, ya. Kalau dulu saya kecil itu ya alif bingkeng gitu ya istilahnya. Nah, karena kalau alif ketegak, nanti alif bingkeng disebutnya takwa. Ya, tawadu, qanaah, warok, dan yakin. Warok, tidak lagi. Seorang pemimpin harus warok, jangan pelejak-pelejek, ya, tegas. Kenapa? Karena kuluk ini, walaupun mas'ulan dipinta pertanggungjawabannya. Kalau pemimpin pelejak-pelejek, nanti orang lain yang masuk di pikiran dia, diatur dia nanti. Kalau pemimpin harus punya program sehingga tidak diatur oleh orang lain. Itu namanya pemimpin. Kalau hanya sekedar mimpin, hanya sekedar nama, dosa kan, minta pertanggungjawaban kan nanti. Hati-hati. Ya, minta pertanggungjawabannya. Kalau sanggup, ya sanggup kita. Warok kita. Jejam, tegas. Ya. Tidak ragu. Kalau maaf, ini orang lain yang masuk ya. Ramai aja nanti. Sampai jam berapa kan? Kalau saya nggak stop 3 jam bisa, saya kan sudah biasa saya kuliah gitu. Ya Pak. Duha. Ya silakan. Tapi kan ada permintaan dari Pak Data dan Pak Dian, teman saya nanti tanya jawab. Saya bilang kalau tidak silakan, kalau bisa saya jawab, kalau tidak ya tidak saya jawab. Tapi masalah ilmu falak kerja saya nggak ngerti sama sekali ya. Jangan tanya masalah itu. Puasa hari Sabtu dan Minggu, cuman kuncinya di sana. Ya, berbeda di dalam menerapkan metodologi. Metodologi itu cara menentukan. Itu aja itu pengantarnya aja saya tahu, ke dalamnya saya nggak tahu. Ya, ilmu antropologi. Jadi nggak tahu. Itu saja sementara Pak Dian ya, Pak Dadan. Kalau benar ini dari bimbingan Allah, salahnya ya karena ketidaktahuan saya gitu aja. Mudah-mudahan Allah memaafkan segala kesalahan saya. Sehingga bapak-bapak semuanya mendapat berkah, mendapat pengetahuan apa yang disampaikan sehingga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya begini, mungkin yang perlu ditambahkan Pak Ustadz Anas itu meningkatkan bukan hanya sholat wajib tapi berjamaah. Setiap sholat itu harus berjamaah. Nah itu yang ditingkatkan. Terus yang kedua mungkin dalam riwayat Nabi Muhammad SAW selama dalam hidupnya dia itu melakukan puasa itu sekali dan hanya 30 hari itu dalam riwayat Nabi. Jadi kebanyakan itu selama hidupnya itu 29 hari. Oke. Waduh, saya dibilang Ustaz ya. Ada yang pernah nanya nih ke saya nih tentang Ustaz. Dia bilang Ustaz itu guru bukan? Oh gini, kalau mau tahu cerita. Ustaz itu gak ada artinya. Loh kok gak ada artinya? Selama ini guru, ya itulah terjadi pergeseran makna. Di Arab Saudi, Ustaz itu adalah gelar.
Coba saya tanya, dokter apa artinya dokter? Gak ada artinya kan? Saya tanya aja, maaf, dadan apa artinya? Apa itu dadan? Gak ada artinya dadan. Sebuah nama, setiap nama dadan tidak kan? Ada dia, ada anak. Nah. Jadi apa itu Ustaz? Ustaz adalah gelar pemberian di Arab Saudi kepada orang yang berpengetahuan tinggi, minimal biasanya profesor. Kalau secara akademik minimal doktor, diberi nama Ustaz. Itu ya. Di kita bergeser, guru agama Ustaz. Kalau guru agama mudalis kan guru itu ya, mudalis. Kadang-kadang Ustaz, padahal muadzin kan sudah jelas kan. Nah, ketua RW. Ya, karena apa? Kearifan lokal itu ya, budaya kita. Ya, di sinetron Ustaz RW. Ya, boleh lah. Gak apa-apa. Ya, ini saya katakan supaya bapak-bapak tahu. Ustaz itu ditulisnya alif, shin, ta, alif, dal, zal, bukan dal. Nah, dal yang ada titik. Jadi jangan dipolak-polakkan. Ustaz Arif, Ustaz Arif, salah. Kenapa? Setelah saya cari, Ustaz kalau pakai dal, nggak pakai titik, itu penampakan. Coba cek. Karena saya ditanya, jadi itu saya harus cari dulu, takut salah. Ustaz dalam bahasa Persia dikebiri artinya. Yang benar bagaimana? Ustaz yang pakai dal titik zal. Kalau tulis huruf latin DJ, bukan D saja. Makanya ini baru Mang Ustaz, wah itu baru penampakan. Ya. Jadi di kita jadi masalah enggak jadi masalah. Biarin, karena sudah biasa di kita ya. Cuma, nah tadi benar kurang tepat sebetulnya. Ya seperti tadi, mohon maaf lagi, benar, tepat. Gitu. Harusnya takut Allah. Karena Ustaz itu adalah gelar yang diberikan di Arab Saudi bagi guru besar atau secara akademik minimal doktor S3. Jika arti pada disebut Ustaz ini atau S3 gitu. Tapi enggak. Kemudian ada Syekh. Syekh itu yang dimuliakan. Ya, lebih tinggi lagi. Syekh Nabi al-Atas, Syekh Nawawi, ya. Nggak disebut Ustaz ya. Nabi juga nggak disebut Ustaz ya. Di Indonesia ada sepuji. Sebelum ada sepuji. Nah, ya siapa yang mau Syekh yang mulia? Dia kan yang mengaku sendiri, ya. Seperti saya ngaku Ustaz. Nah, kalau Ustaz iya menampakkan gitu ya. Atau dikebiri gitu ya. Silakan cek kalau nggak percaya. Nah itu ya, jadi silakan saja. Bahkan nanti pengurus DKM Ustaz semua, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Pokoknya yang berkaitan dengan masjid Ustaz. Sekarang di sini sering pingpong, nanti yang main pingpong Ustaz, nggak apa-apa. Ini budaya lokal, kearifan lokal. Cuma aslinya seperti itu. Itu saya perlu saya sampaikan. Nggak apa-apa. Tadi pada kata Ustaz, alhamdulillah tidak aku Ustaz. Akhirnya macam pernah jadi Pak Ustaz. Nggak apa-apa ya. Jadi nggak apa-apa itu. Seperti apa ya istilah apa lagi ya? Nah, tajil. Coba tajil. Apa mana tajil? Tajil itu menyegera, bukan makanan. Di kita kan tajilnya apa? Tidak. Tajil ini makanan. Bergeser kan? Salah? Nggak salah. Karena sudah biasa. Pak Abed, nah tajilnya hari Sabtu misalnya di DKM. Tajilnya apa menunya? Padahal tajil itu menyegerakan. Tajil itu. Apa tajilnya Nabi? Nabi kalau Ramadan itu tajilnya apa? Dengan rutub. Rutub itu kurma basah atau kurma muda. Yang muda sok basah ya. Kalau nggak ada rutub, dia pakai tamrin.
Apa itu? Kurma kering atau kurma tua. Kalau nggak ada rutop, nggak ada tamrin, nggak ada yang muda, nggak ada yang tua, minum air. Lalu Pak RW abang saya nomoran kolot nah, saya cicing gitu ya. Gitu ya. Bahkan Nabi, oh ya sedikit, saya lupa. Ketika nanti ada bapak tuntunan sunnah untuk Idul Fitri ya, mandi, Rasulullah harus mandi dulu, jangan bangun tidur langsung kita ke lapangan atau ke masjid ya, sholat. Kemudian upayakan makan dulu. Kalau Nabi dengan kurma tadi, kurma rutop dan tamrin ya. Kalau di kita kan ke kurma itu kan makanan pokok di sana ya, sehingga menjadi fikih. Terus kan kita sanggup fikih kan, ya. Ketika sebentar Pak, belum saya jawab. Sabar, karena gampang jawabannya. Gampang jawabannya. Ketika kita COVID, tidak boleh sholat, itu fikih. Makanya sekarang kan adalah fikih pandemi ya. Nah, bahkan Komarudin Hidayat itu yang rektor apa namanya Jumatan virtual. Ya, kan pernah Jumatan virtual kan? Ya, Jumatan virtual. Jadi Jumatan dengan TV gitu ya. Nah itu pandemi, fikih pandemi. Kalau fikih pemikiran, ya berubah-ubah. Ya, makanya kita jangan bilang, oh, itu bisa mau urusan Allah. Mau urusan Allah itu sudah jelas itu. Covid dan mau urusan Allah. Iya. Tapi kita harus menjaga diri dulu, karena apa? Karena Islam itu agama yang mengajarkan apa? Hibdun nafs, menjaga diri. Tuh, misalkan Pak Jajak selalu 13 B ya Pak ya. Pak Jajak mau pulang dari masjid 13 B yang mau lapar. Apa akan langsung ke sana jalannya? Enggak. Oh, kan mau. Udah mau Allah dikerekep Pak. Nggak boleh. Kan pernah terjadi ya Nabi ketika sahabat mau sholat di masjid bawa unta, simpan untanya dilepaskan dari talian. Kata Nabi, pulang ini, kunon, eta unta dari talian. Abdi mah takwa ka Allah, percaya ka Allah, tawakal. Gak bisa mau tawakal ke talian gelap, ngasih talian leungit lah tawakal. Itu buaya mau, kayak buaya punya baca pulang kadinya. Jangan ke jalan atau naik kalkul kan gitu ya. Nah kemarin kan begitu. Tuh bisa, kudu taraweh, kudu Idul Fitri, kudu. Ini orang kurang beriman kata. Ya apa? Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya ya Ulumuddin. Ayat itu Pak. Ya, tujuh matang, tuh ini mereka tidak itu fatwa murni. Dan fatwa ulama sedunia, bukan kita di Arab aja hadir dikutuk kok. Kok kita nggak percaya pada ulama? Tadi saya katakan ulama itu baru satu anbiya. Ya, saya jawab pertanyaan Pak. Ya, yang wajibnya itu mana? Sini ada kalau nggak salah. Akimis ya ayuhal ladina apa? Ya ayuhal apa? Akimis sholat. Yang wajib itu sholatnya. Jadi bukan berjamaah. Untuk meningkatkan derajat sholat itu, maka berjamaah. Tuh hati-hati, nanti kalau wajib berjamaah, saya lagi di kantor, lagi di jalan, berarti dosa saya ya. Nggak diterima. Ya, tapi jangan terlalu disampaikan pada orang yang tidak wajib. Kalau ada golongan tertentu di kita, wajib itu. Intinya akimis sholat, dirikanlah sholat. Yang wajibnya itu adalah sholat. Karena itu ibadah diri yang tidak bisa diganti. Mau ayah saya sudah 3 hari nggak sholat karena sakit, nggak bisa. Terus anaknya sholat nggak bisa. Kecuali mau dia belum puasanya belum bayar zakat, wajib zakat. Pangjakatan. Tapi kalau sholat nggak bisa. Ada kan yang udah pernah ada yang saya juga. Bapak kantor hotel dinten di sholat lagi siapa tahu mungkin dia dengan isyarat
Bang, kumanya lapin, punya lapin banyak mana lah? Ya, maklum orang awam. Kadang ada awam, ada khawas. Khawas itu yang penting. Jadi begitu banyak ya. Bagus kalau kita punya prinsip, wajib ditekadkan, ditasdikkan. Ya. Cuma jangan ke orang lain, wajib dia ke masjid, dosa apa? Mana dasar? Mana dalilnya? Wajib sholat di masjid. Nah, untuk meningkatkan mantap sholatan khawfin man kana mutahamidan fajajahu jahannam khalidan fiha. Itu kata santri. Saya pernah pesantren, Pak. Gini-gini juga, ya, ya. Ada berjamaah. Di jika membaca Fatihah.